Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti Haniah. Di sini saya akan masuk dengan materi menyusun satuan acara penyuluhan atau SAP. Dalam materi ini nanti saya akan lampirkan bagaimana cara menyusun satuan acara penyuluhan. Oke, tolong disimak baik-baik apa yang ingin saya sampaikan nanti. Boleh bertanya ataupun menyimak dan boleh mengisi kuis yang sudah saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita mulai dengan slide pertama. Jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah selesai mempelajari materi pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian perencanaan dalam pendidikan kesehatan, menguraikan tahapan membuat SAP atau satuan acara penyuluhan sebagai perencanaan program promosi kesehatan, serta membuat sebuah SAP untuk klien dalam asuhan keperawatan. Silahkan nanti difahami, kita akan belajar caranya membuat SAP. Mungkin nanti saya akan kasih tugas untuk di poin tugasnya. Perencanaan dalam program pendidikan kesehatan. Dalam setiap program pendidikan kesehatan, selain menentukan metode maupun metode dan media, kita juga harus merencanakan yang namanya satuan acara penyuluhan. Oke, saya lanjutkan. Dengan materi selanjutnya. Maaf tadi terpending sebentar karena sedang azan ya. Kita lanjutkan untuk perencanaan program pendidikan kesehatan. Jadi dalam merencanakan program pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan, hal yang harus dipersiapkan diantaranya adalah menyusun satuan acara penyuluhan. Di sini maksud dari perencanaan sendiri adalah untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam melaksanakan pendidikan. Karena pada hakikatnya mengatur dan menetapkan unsur pelaksanaan pengajaran atau pendidikan atau penyuluhan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama topiknya apa, topik tentang penyuluhannya apa. Kemudian tujuan dari penyuluhan itu apa, isi dari penyuluhannya sendiri seperti apa, metode dan medianya serta alatnya seperti apa, serta bentuk evaluasi penilaian yang ingin dilakukan seperti apa. Jadi topik penyuluhan ini harus disesuaikan dengan materi yang up to date, dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan memandirikan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan paripurna. Bahan serta isinya maka harus disesuaikan dengan topik yang ingin dibuat, metode tentunya disesuaikan dengan jumlah audiens serta latar belakang dari audiensnya. Sedangkan alat yang digunakan adalah seperti media yang ingin diterapkan. Bentuk evaluasi bisa tertulis ataupun memakai Google Form. Salah satu bentuk perencanaan pengajaran yang paling sederhana adalah pembuatan satuan acara penyuluhan. Kemudian kita menginjak pada SAP. Apa sih sebenarnya satuan acara penyuluhan itu? Sering kita mendengar ketika mau melakukan promosi kesehatan, maka sebagai
pembelajar, maka harus menyiapkan satuan acara pembelajaran. Jadi satuan acara pembelajaran adalah program belajar mengajar dalam satuan terkecil atau unsur yang terdapat dalam perencanaan penyuluhan atau pengajaran secara garis besar harus memenuhi unsur berikut. Jadi dalam menyusun satuan acara penyuluhan itu harus ada tujuan instruksionalnya apa, bahan atau materi pengajarannya apa, kegiatan penyuluhannya seperti apa, metode dan alat bantunya apa, dan evaluasi serta penilaiannya seperti apa. Tahapan perancang satuan acara penyuluhan. Ketika ingin merancang satuan acara penyuluhan, maka yang dilakukan adalah tentukan dan identifikasi sasaran dulu. Pertama-tama kita harus melihat terlebih dahulu atau tahu terlebih dahulu siapa yang akan menjadi sasaran dari promosi kesehatan kita. Apakah pendidikannya rendah atau tinggi, tingkat ekonominya seperti apa, akses pelayanan kesehatannya seperti apa. Pelajari sifat dan karakteristiknya untuk memudahkan menyusun merancang perencanaan. Jika diasumsikan bahwa sasaran sudah ada atau sudah ditetapkan, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan segmentasi sasaran. Apa yang dimaksud dengan menentukan segmentasi sasaran? Segmentasi sasaran yaitu memilih sasaran yang tepat dan dianggap sangat menentukan keberhasilan promosi kesehatan. Misalnya kita ingin melakukan penyuluhan atau promosi kesehatan tentang pencegahan demam berdarah, maka segmen atau sasaran yang ingin disisir atau ingin dituju adalah warga yang tinggal di daerah dengan padat penduduk, dengan sanitasi yang tidak memadai, atau dengan angka kejadian DHF yang tinggi, atau justru malah tempat atau lokasi yang rentan terkena DHF sendiri. Kemudian, segmentasi atau sasaran memungkinkan pengelola program menghitung kelompok sasaran untuk menentukan ketersediaan, jumlah dan jangkauan produk di pasaran. Jumlah dan jangkauan produk di pasaran itu ditentukan supaya pengelola program dapat menghitung jenis media dan menempatkan media yang mudah diakses sasaran. Jadi intinya adalah seperti ini. Setelah kita menentukan segmentasi sasaran tersebut, maka kita bisa menentukan berapa jumlah audiens yang mungkin akan datang. Jadi bisa saja dengan audiens yang lebih dari 30 orang, dengan audiens yang hanya 15 orang, itu akan berbeda dari segi metodenya maupun dari segi medianya. Dari segi metode misalnya kita tidak karena ini kelompok besar, maka tentunya dengan menggunakan ceramah atau seminar. Sedangkan kalau dalam jumlah audiensnya lebih kecil, kita bisa FGD, bisa brainstorming, bisa apalagi kemarin banyak simulasi dan lain sebagainya. Nah, pengelola program dapat menghitung jenis media dan bagaimana menempatkan media. Apakah medianya ini menggunakan leaflet saja, menggunakan lembar balik, menggunakan flip chart, menggunakan materi pemutaran film dan lain sebagainya misalnya, atau cukup membuat pamflet yang dipasang di tempat-tempat umum. Nah, ini juga sangat menentukan jenis media dan penempatan media tersebut. Kumpulkan data sasaran yang menyangkut data perilaku, epidemiologi, demografi, geografi, dan data psikografi atau gaya hidup. Ini akan berdampak kepada keberhasilan dari penyuluhan kesehatan tersebut. Karena ini bisa ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perubahan perilaku yang akan mendukung upaya pelayanan kesehatan yang sedang digalakkan. Selanjutnya kita akan menyusun jadwal rencana pelaksanaan. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan merupakan penjabaran dari rencana waktu dan tempat yang akan digunakan sebagai pelaksanaan promosi kesehatan yang biasanya disajikan dalam bentuk Gantt chart atau tabel di akhir SAP atau dituliskan di awal pembuatan SAP setelah judul. Jadi misalnya tanggal, tempat, dan lain sebagainya, di mana settingnya seperti apa, siapa penyajinya, berperannya sebagai apa, target sasarannya siapa, di mana, itu merupakan jadwal perencana pelaksanaan. Silakan, ini biasanya dituliskan di awal pembuatan SAP setelah judul.
Menentukan prioritas pengajaran atau topik bahasan. Perawat bersama klien sebaiknya melakukan rencana bersama-sama. Perhatikan motivasi klien untuk berkonsentrasi pada kebutuhan belajar yang telah diidentifikasi. Jadi, kebutuhan pembelajaran ini ditentukan bersama-sama. Kalau hanya dari satu sisi atau dari perawatnya saja, kemungkinan motivasi klien untuk berkonsentrasi pada kebutuhannya belajarnya akan rendah. Beda dengan ketika materi yang disampaikan ini adalah berdasarkan dari keinginan pasien, keinginan audiens, sehingga kebutuhannya jelas terkaji, sehingga konsentrasi belajarnya juga akan lebih baik. Beberapa yang dapat digunakan sebagai kerangka pikir dalam menetapkan prioritas adalah hierarki kebutuhan menurut teori Maslow, di mana kebutuhan dasarnya memang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum mengarah kepada aktualisasi atau harga diri. Jadi kebutuhan dasar yang paling basic dulu harus dipenuhi terkait dengan makan dan minum, istirahat dan tidur, dan lain sebagainya. Bila sebuah kelompok atau komunitas mempertimbangkan faktor predisposisi, pemungkinkan dan penguat, khusus untuk keluarga dapat dipergunakan skala prioritas yang dikembangkan oleh Bailan and Maklaya. Nah, ini. Jadi kebutuhan dasarnya tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemampuan perawat dalam menentukan prioritas masalah pada promosi kesehatan akan menjadi bahan pemikiran membuat topik. Jadi dalam diagnosa keperawatan kita pasti menentukan misalnya menggunakan diagnosa keperawatan keluarga dan komunitas. Ketidakmampuan keluarga dalam mengenal misalnya, berarti kan topik pergelarannya adalah memperkenalkan apa itu definisi dan bagaimana tentang penyakitnya. Tapi beda dengan misalnya ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan atau fasilitas kesehatan yang ada. Nah, berarti topik pokok bahasanya adalah bagaimana menyadarkan keluarga tentang penggunaan akses prioritas pelayanan kesehatan yang sudah ada dan memaksimalkan upaya yang sudah disediakan. Pokok bahasan yang akan diberikan pada sasaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Inilah intinya. Kemudian kita akan menginjak pada kriteria prioritas pengajaran di komunitas. Kriteria prioritas pengajaran di komunitas yaitu kesadaran komunitas terhadap masalah, motivasi untuk memecahkan masalah, dan kemampuan perawat mempengaruhi pemecahan masalah, serta konsekuensi beratnya jika masalah tidak dipecahkan. Jadi ini harus diprioritaskan dulu. Apakah komunitas itu sadar bahwa ada masalah yang sedang terjadi di lingkungannya? Bagaimana peran serta dari keluarga serta masyarakat dalam memecahkan masalah, atau kemampuan perawat dalam mempengaruhi pemecahan masalah? Bagaimana konsekuensi serta beratnya masalah jika tidak terpecahkan? Apakah akan menimbulkan suatu dampak yang lebih besar atau ringan? Nah, ini harus dijadikan skala prioritas dalam pengajaran di komunitas. Sekarang kita akan menentukan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan promosi kesehatan, suatu pernyataan tentang suatu keadaan di masa yang akan datang yang akan dicapai melalui pelaksanaan promosi. Jadi menetapkan tujuan pembelajaran itu adalah target kedepannya seperti apa. Misalnya 90% rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium pada tahun 2010. Jadi sebenarnya tujuan pembelajarannya itu dengan pemberian metode promosi kesehatan ini, maka diharapkan warga masyarakat sekitar berapa targetnya, 90% misalnya itu dapat mengkonsumsi garam beriodium atau dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap DHF atau apapun yang terkait dengan topik yang dibuat di atas. Tujuan yang dikemukakan tadi harus mengandung unsur SMART. Masih ingat kan SMART itu apa? Di proses keperawatan juga ada SMART. Ya, di intervensi, SMART itu adalah specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Spesifik di sini yang dimaksud adalah langsung ditujukan untuk perubahan yang diharapkan pada sasaran. Sedangkan measurable itu harus dapat diukur. Berapa kali pertemuan, berapa kali pertemuannya misalnya 2 jam. Anda menghendaki berapa kali datang ke pelayanan tersebut, ke audiens. Harus dapat diukur atau achievable. Dengan 2 kali 1 jam, maka keberhasilannya sangat relevan untuk dicapai, itu achievable. Realistis, disesuaikan dengan keadaan. Dia harus realistis dan mempunyai batasan waktu. Nah, itulah SMART.
Tujuan utama promosi kesehatan adalah untuk mencapai 3 hal, yaitu peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat, peningkatan perilaku masyarakat, dan peningkatan status kesehatan masyarakat. Ini adalah tujuan utama dari promosi kesehatan dari dan untuk masyarakat sendiri. Menurut Green tahun 90, tujuan promosi kesehatan yang harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan promosi kesehatan dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tujuan program merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Tujuan pendidikan merupakan deskripsi perilaku yang akan dicapai dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada, dan tujuan perilaku merupakan pendidikan atau pembelajaran yang harus tercapai, serta perilaku yang diinginkan ini harus tercapai. Jadi ada 3 tujuan promosi kesehatan menurut Green tahun 90, yaitu tujuan program, tujuan pendidikan, dan tujuan perilaku. Tujuan pendidikan dan perilaku ini bisa diukur saat itu, tapi kalau tujuan program ini jangka waktunya lebih lama. Tujuan instruksional dalam membuat tujuan instruksional. Dalam membuat tujuan instruksional, perhatikan ranah taksonomi menurut Bloom. Jadi ada tujuan kognitif, ada tujuan afektif, dan ada tujuan psikomotor yang levelnya pun berbeda. Dalam tujuan kognitif atau pengetahuan, domain yang biasa dilakukan adalah diharapkan setelah mengikuti pendidikan kesehatan selama 1 kali 24 2 jam misalnya, atau 2 kali 2 jam, maka tingkat pengetahuannya atau maka keluarga dapat memahami, atau maka keluarga dapat menerapkan atau mengaplikasikan. Nah, ini adalah level 1 di level kognitif. Sedangkan tujuan afektif terkait dengan sikap, yaitu penerimaan, pemberian respon, penghargaan, dan pengorganisasian serta karakterisasi. Setelah mengikuti pendidikan promosi kesehatan tentang bla bla bla, maka masyarakat atau keluarga X mampu menerima, mampu memberikan respon, mampu memberikan penghargaan, atau mampu mengorganisasikan. Nah, kalau tujuan psikomotor, ini biasanya persepsinya akan meningkat, kesiapannya menjadi meningkat, respon terbimbingnya menjadi meningkat, mekanisme dan respon kompleksnya meningkat, serta adaptasi serta originasi. Tujuan yang biasanya lebih sering digunakan karena ini domainnya adalah domain tingkat pengetahuan, maka biasanya menggunakan tujuan kognitif dalam seminar dan ceramah. Tapi kalau misalnya bisa dengan role play dan simulasi, ini bisa sampai kepada tujuan keterampilan. Tujuan instruksional yang harus Anda buat dalam SAP ada TIU dan TIK. Dalam TIU, tujuan instruksional umum, tingkat pencapaiannya memerlukan beberapa kali proses. Jadi tujuan instruksional umumnya jelas berapa kali itu akan dicapai. TIU hanya akan dapat dicapai bila TIK sudah dikuasai. Kata kerja perilaku yang diharapkan ditulis menggunakan kata kerja abstrak. Contohnya, mengetahui, memahami, menghargai, menguasai. Nah, ini harus ditulis di tujuan instruksional umum yang biasanya dicantumkan di depan. Sedangkan tujuan instruksional khusus adalah tujuan pengajaran yang dibuat untuk keperluan 1 kali proses belajar mengajar yang diharapkan langsung bisa dicapai sasaran dalam 1 kali pertemuan. Inilah bedanya dengan tujuan instruksional umum. Kalau tujuan instruksional umum itu 1 kali pertemuan. Perhatikan luas dalamnya bahan, waktu yang tersedia, sarana belajar atau medianya, alat bantunya, tingkat kesulitan bahan, dan pemahaman klien. Kata kerja perilaku yang diharapkan dalam tujuan instruksional khusus ditulis menggunakan kata kerja konkret, misalnya menyebutkan, mampu menjelaskan, mampu memilih, mampu menguraikan, mampu membedakan, mampu menentukan, menghitung, membandingkan, dan menyusun. Nah, ini jelas sangat spesifik karena hanya targetnya adalah 1 kali proses belajar mengajar atau proses penyuluhan. Sedangkan kalau umum nanti berapa kali bisa tercapai, bisa 2 kali, 3 kali, dan lain sebagainya. Jadi lebih umum. Isi tujuan instruksional khusus ini ada kognitif, afektif, dan psikomotor, sama seperti tujuan tadi, serta syarat untuk TIK adalah berpusat pada perubahan tingkah laku klien, tingkah lakunya lebih operasional, dan berisi makna pokok bahasan. Sedangkan sifat tujuan instruksional khusus ini harusnya bertingkat atau hierarki, setara, dan berurutan serta terkombinasi.
Ciri dari tujuan, jadi misalnya sifat TIK itu bertingkat. Setelah tadi dia mampu menyebutkan, besoknya dia sudah harus membandingkan, besoknya lagi dia harus bisa menyusun. Misalnya ini yang dimaksud dengan bertingkat. Setara dari domain afektif semua, domain kognitif semua, dan berurutan serta terkombinasi. Ciri TIK adalah harus spesifik, operasional, dan dapat diukur. Harus smart juga. Menguji operasional atau tidaknya tujuan yang ingin kita buat dengan cara menguji atau mengukur aspek tingkah laku yang ditulis dengan rumusan tersebut. Sekarang kita akan masuk dalam memilih strategi atau metode belajar. Sesuaikan dengan tujuan perubahan yang diharapkan. Untuk perubahan tingkat pengetahuan atau penyuluhan langsung, maka pemasangan poster atau spanduk serta penyebaran leaflet ini lebih tepat digunakan. Jadi untuk perubahan tingkat pengetahuan, pemasangan poster, penyebaran leaflet ini penting untuk penyuluhan langsung. Untuk perubahan sikap, maka memberi contoh konkret yang dapat mengubah emosi, perasaan dan sasaran, perasaan dan sikap sasaran, misalnya dengan memperlihatkan foto, slide, atau melalui pemutaran film ini akan lebih tepat. Sedangkan untuk melakukan perubahan kemampuan atau keterampilan, maka sasaran harus diberi kesempatan untuk mencoba. Berarti demonstrasi, redemonstrasi, sehingga keterampilan baru dapat dikuasai. Pertimbangan pula sumber dana dan sumber daya yang ada. Jadi jangan sampai salah memilih strategi. Misalnya kita ingin sampai mengubah domain sikap, maka kita tidak hanya cukup dengan penyebaran leaflet, tapi dengan pemutaran film atau slide. Sumber dananya cukup tidak kalau misalnya dengan memutar video atau membuat film. Nah, misalnya slide-nya ada enggak, UHP-nya ada enggak, proyektornya ada enggak, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada, maka sesuaikan dengan budget yang ada. Memilih alat bantu mengajar media promosi kesehatan. Yang perlu diperhatikan adalah teori pendidikan. Belajar yang paling mudah adalah dengan menggunakan media. Jadi media ini membantu proses penyampaian program pendidikan kesehatan. Memilih media promosi yaitu saluran yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan pada sasaran yang didasarkan pada selera sasaran, bukan selera pengelola program. Jadi kita harus mengkaji dulu di daerah tersebut tingkat pendidikannya seperti apa, ketersediaan prasarananya seperti apa, masyarakatnya lebih suka dengan media seperti apa, apakah pemutaran film, apakah menggunakan leaflet saja. Nah, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari sasaran, bukan dari kebutuhan pemberi program. Media yang dipilih harus bergantung pada jenis sasaran, tingkat pendidikannya, aspek yang ingin dicapai, metode yang digunakan, serta sumber daya yang ada. Selain itu, media yang dipilih pun harus memberi dampak yang luas. Oleh karena itu, perlu ditentukan tujuan media yang akan menjadi dasar perencanaan media, misalnya jangkauan, frekuensi, kontinuitas, dan biaya. Serta mengembangkan pesan-pesan dalam media yang digunakan dengan tujuan promosi. Harus sesuai dengan tujuan promosi yang diberlakukan. Merancang rencana kegiatan pelaksanaan. Untuk merancang sebuah rencana kegiatan pelaksanaan, buatlah uraian rencana yang menggambarkan aktivitas. Jadi Anda harus menguraikan rencana yang menggambarkan aktivitas Anda dan sasaran saat akan melakukan program promosi kesehatan tersebut. Mulai dari misalnya butuh waktu berapa lama dalam sesi pembukaan. Di dalam pembukaan, siapa yang berperan di situ. Kemudian audiens itu tugasnya apa? Anda tugasnya apa? Di sini dalam pembukaan penting adanya persepsi, di mana kita menggali prior knowledge atau pemahaman dasar dari audiens. Misalnya, selamat pagi, selamat siang. Kita membuka persepsinya, misalnya kita sedang melakukan promosi kesehatan tentang DF. Gimana Bu? Apakah ada di antara ibu-ibu sekalian yang sudah pernah mendengar pencegahan DF itu seperti apa? Atau malah sudah pernah mempraktekkan? Nah, itu kita bertanya dulu, prosesnya di masyarakat itu seperti apa? Apakah sudah pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan terlebih dahulu atau belum? Nah, ini akan menjadi titik di mana startnya akan dimulai. Kemudian pelaksanaan kegiatan inti penyuluhan dan penutupan. Di dalam penutupan, di dalam pelaksanaan ini hanya penyampaian isi saja, sedangkan di penutupan kita perlu melaksanakan evaluasi. Jadi evaluasi itu ada dua arah. Evaluasi dalam hal kita mengevaluasi sejauh mana pengetahuan dari sasaran, ataupun kita menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sasaran terkait dengan pemahaman mereka. Ini pun perlu dilakukan dua arah.
Beberapa tahapan langkah yang harus dilakukan dalam pembuatan SAP. Yang pertama, kita ulang terlebih dahulu ya. Di situ ada mengidentifikasi sasaran. Setelah sasaran tadi teridentifikasi, ketersediaan dana dan lain sebagainya, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya, kecenderungan mereka seperti apa, latar belakang demografinya seperti apa, maka kita menyusun jadwal rencana pelaksanaan penyuluhan. Tadi kapan, di mana, dengan metode apa, siapa yang berperan, kemudian menentukan prioritas pengajaran, apa topiknya ini yang akan disajikan, kemudian menetapkan tujuan TIK dan TU dan TIK dengan pemberian metode pemberian promosi kesehatan pada pasien X di desa X, maka diharapkan dalam 22 kali 24 jam klien mampu memahami, menyebutkan, melakukan, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan isi materi promkes, memilih metode dan alat bantu atau media promkes yang tepat apa, sesuai kecenderungannya, sesuai langsung atau tidak langsung, jumlahnya, sasaran berapa, dan lain sebagainya. Kemudian merancang kegiatan penyuluhan dan menyusun rencana evaluasi. Evaluasi, ingat ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Jadi tingkat keberhasilannya adalah perubahan perilaku, perubahan dari pemahaman kalau domain kognitif, perubahan dari sikap di domain afektif, dan perubahan dari perilaku jika domain psikomotor. Jadi audiens itu mampu melakukan misalnya seperti itu. Baik, seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di forum. Ini adalah langkah awal Anda menyusun sebuah satuan acara penyuluhan. Nanti silakan mencari format-format SAP, kemudian buatlah satuan acara penyuluhan yang ingin dibuat. Misalnya secara individu ya, Anda ingin membuat promosi kesehatan dengan DF, tentang narkoba, tentang topik-topik yang sedang hangat, cikungunya, tentang COVID-19. Nah, silakan membuat SAP-nya. Mau di sasarannya siapa, pelaksanaan penyuluhannya seperti apa, rencananya, kapan, di mana, prioritas pengajaran seperti apa, menggunakan media apa, isi materinya seperti apa, dan evaluasinya seperti apa. Silahkan itu disusun. Nanti saya akan memberikan kantong tugas untuk Anda bisa mengupload. Jadi terserah Anda mau menggunakan tema atau topik apa, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Oke, selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.